Sebelum kita buka di Sharing Dhamma, sebetulnya di dalam kajian Buddhis kita harus mulai memahami clue kita di Buddhis itu kelahiran saat ini, kelahiran akan datang, dan kita juga yakin ada masa lalu. Ya, yakin tidak di sini? Yakin ya? Yakin ada kelahiran masa lalu, kita lahir sekarang, dan ternyata akan ada kelahiran yang akan datang. Tapi kita juga perlu yakin kita bisa keluar dari kelahiran dan kematian. Itu kan tujuan terakhir ya, pencapaian nibbana kan seperti itu. Nah, kalau kita sudah mulai yakin nih, kita adanya kelahiran lalu, sekarang, dan akan datang, lalu kita coba sekarang pahami dulu. Dalam kehidupan sehari-hari kita ini, waktu kita dihabiskan lebih banyak yang baik atau yang buruk. Kan gitu kan? Karena gini, apa yang kita terima dalam kelahiran saat ini adalah akumulasi dari perbuatan-perbuatan masa lalu di kehidupan lalu yang melahirkan kita dalam kehidupan saat ini. Oke, sisa-sisa karma dari kehidupan masa lalu dan semua karma-karma baik atau tidak baik yang kita lakukan di kehidupan saat ini, inilah yang akan menentukan arah kita kemana. Karena ada 31 gelombang alam kehidupan, kita mau kemana. Sebetulnya kita bisa pilih sih, tetapi kadangkala kita juga pilihan yang kita pilih malah tidak tercapai. Kadang kita bisa kepleset lahir di alam-alam yang lebih rendah. Oke. Nah, ketika sudah mulai pahami ini, eh, saya akan coba buka tentang kita ini manusia yang saat ini nih. Buddha mengatakan ada 4 jenis manusia, Bapak Ibu. Kita yang mana ya? Kita cek ya. Yang pertama, mereka datangnya terang, dia pulangnya gelap. Oke, ulangi. Datangnya apa? Terang, pulangnya gelap. Apa itu datangnya terang? Itu begini. Silahkan dijawab oleh Bapak Ibu sendiri. Yang dimaksud oleh Sang Buddha terang itu adalah satu, kita sekarang lahir punya fisik yang bagus nih. Nih, tanpa cacat, indera kita bagus, kita ucapnya bagus, ya kan? Terus plus lagi, Anda sekarang bisa bekerja, Anda ekonominya juga oke, ya kan? Terus Anda juga selain itu ya jarang sakit-sakitan walaupun pernah sakit. Terus lagi di lingkungan dhamma, Anda sudah kenal wihara, telah belajar dharma. Setiap kali kehidupan ini, setiap kali ada waktu Anda sempatkan diri ke wihara. Cek satu, mati. Habis baterainya kayaknya. Baterainya masih kok. Oke, lanjut ya, teknis. Kalau teknis tak apa ya. Eh, jadi gini, kembali lagi, sampai mana tadi? Oke, sekarang kita ada tiap minggu ke wihara kan, terus ketemu sahabat Dharma, apalagi ada Bu Indrati nih, sekarang siapkan tempat untuk belajar Dhamma lagi yang sudah berapa tahun lalu kita adakan kan, putus pandemi dan sebagainya. Lalu berikutnya, Anda punya kesadaran diri tentang betapa pentingnya berbuat baik. Oke, seperti berdana di wihara, terus ketemu Bante, pernah juga berdana makanan kepada biku, pindah patah, oke kan? Ulambana ikut berdana. Oke, semua itu datang ke kehidupan Anda, kehidupan kita. Sekarang sudah kita peroleh. Ditambah plus satu. Coba Anda bayangkan kalau Anda hidup di Timur Tengah saat ini. Ribuan, ratusan ribu mereka kelaparan, ketakutan, kasihan ibu-ibu, anak-anak. Semua sangat menderita. Coba artinya apa? Anda telah menemukan jalan yang terang. Oke. Nah, sebaliknya, datangnya terang yang pertama adalah terus pulangnya gelap. Kita sudah punya keberuntungan yang tadi saya jelaskan tadi, tapi kita sendiri yang merusaknya. Apa maksudnya pulang gelap? Satu, bergaul dengan teman-teman tidak baik, penjudi, pemabuk, terjerat ya judi online, kolaps, pukulin istri anak. Mungkin kita dengan hubungan kerja, tempat yang bagus, kita bikin ulah kita tidak bagus. Lalu ini adalah kita akan kemana dengan yang sudah baik ini kita sendiri tidak memperlakukan kehidupan kita ini baik dan akhirnya nanti dari terang menuju ke gelap.
Tapi saya yakin Bapak Ibu yang ada di sini pasti akan datang nanti jawabannya ada yang di belakang tuh. Nah, oke, jenis manusia yang pertama. Ulangi, datangnya terang maka perginya gelap. Lalu yang kedua dibalik. Datangnya gelap tapi pulangnya terang. Ini oke juga gitu. Misalnya, mereka terlahir saat ini tidak bisa memilih, lalu akhirnya lahir menjadi apa namanya kecerdasan berkurang atau mungkin ya cacat tubuh, ya kan tinggal di keluarga yang broken home, yang berantakan, lalu temannya toksit galau. Oke, lalu juga jarang-jarang kenal teman-teman yang baik gitu. Gelap kan datangnya kan di lingkungan yang gelap kan? Tetapi ternyata satu anak ini atau orang ini ketemu nih momen kayak gini. Ada ruang belajar, mendengar dhamma. Akhirnya dia tumbuh keyakinannya dan banyak meyakinkan diri bahwa aku bisa berubah. Nah, ajaran Buddha ini hebatnya. Jadi karena ketika dia dalam kondisi kesulitan yang sangat parah, kadang manusia tuh belajar dari kesulitan itu. Akhirnya dia mulai bangkit. Oke, aku tidak mau seperti ini. Ajaran Buddha anicca kan? Aku bisa tidak mampu ya karena kehidupan lalu aku kurang berdana. Dia mulai berdana. Walaupun tampok-tampok iten-iten fangsian. Oke, nggak menggerutu. Biasanya, marilah kita berdana. Ada yang merah jambu, ada yang pink, ada yang kuning. Ayo, masukkanlah 100.000. Begitu menyesal. Nah, tapi ternyata dia walaupun kecil, tapi hatinya gembira, mulai berdana, mulai belajar dhamma, dan mulai bangkit. Get up. Dia bisa let go, artinya aku bisa melepas keterpurukanku, aku belajar dari pengalaman, dia mulai berdana, dengar dhamma, apalagi latihan meditasi. Akhirnya begitu batin dia menjadi maju, begitu akhir nafas berakhir, dia datang dari gelap, tapi dia pulang menuju ke terang. Yang kedua. Yang manusia jenis ketiga nih, yang sudah gelap, pulanglah gelap pulau. Oke, dia datang dengan karma masa lampau yang sangat sulit untuk diperbaiki. Dia sendiri tak menemukan tempat yang cocok untuk belajar dhamma. Ketemu belajar dhamma pun dia tinggalin. Dia malah nggak mau milih-milih teman, malah teman-teman yang toksit yang dia pilih. Hmm? Apa yang diharapkan dari hidup ini? Dia sudah dari dulu yang sudah gelap ini kan maunya belajar kan? Dia tidak belajar itu, terpuruk, semakin terpuruk dan akhirnya pun meninggal dunia keluarganya nggak ada yang mau sembahyangin. Terjadi loh. Karena Romo berapa kali melakukan kebaktian di Nirwana itu ada satu jenazah yang satu keluarganya pun nggak mau sembayangi. Tolong Romo deh sebaiknya, nah kita nak mau pai sama siapa ini keluarganya nggak ada. Sedih sekali. Apa yang terjadi? Aduh, akhirnya eh, itulah ya. Jadi kita memang harus belajar. Jadi jenis manusia yang ketiga adalah dia datang gelap, terkadang dia pulang dengan gelap. Dan idealnya yang terakhir adalah, ayo bisa jawab apa? Yes, tepuk tangan dulu. Tuh, Ceceng. Udah kejawab kan? Datangnya sekarang terang. Lalu kita pulang pun akan dengan terang. Sudah jelas ya? Nah, sekarang ini kita sudah datang terang di kehidupan ini. Dan saya harap dengan belajar Dhamma, yang Bu Indrati ketua ini ya, Dhamma Wits, kita akan semakin jauh lebih terang. Nah, untuk menjadi lebih terang, maka kita butuh cahaya. Jadi ini ada pertanyaan Romo, apakah kebahagiaan spiritual hanya bisa didapatkan melalui meditasi? Hmm. Ya, sebetulnya kebahagiaan dalam spiritual tidak harus dengan cara meditasi. Katanya mengatakan pepatah dalam bahasa umum ya, banyak jalan menuju Palembang deh, jangan Roma jauh-jauh. Ya kan, banyak jalan menuju Palembang kan, mau jalan tol, jalan pakai mobil, motor, jalan kaki juga oke. Nah, pintu-pintu Dhamma itu terbuka banyak sekali, bukan hanya praktisi. Meditasi, tidak. Meditasi itu salah satu cara yang lebih semua orang sebetulnya bisa praktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Ya, sekarang bagaimana caranya bahwa kebahagiaan itu bisa muncul tidak harus dengan meditasi, pun kadangkala tanpa kita sadari kita juga meditasi. Dalam praktek spiritual, sebetulnya manusia itu dibekali oleh 4 kebahagiaan. Kita harus bahagia dulu.
Yang pertama, bahagia karena memiliki. Memiliki. Pikirkan, kalau bicara memiliki pasti konteksnya Anda, ATM-nya nolnya berapa? Oh, tidak begitu. Kebahagiaan karena memiliki, yang pertama, Anda sudah punya memiliki badan yang bagus kan? Lagi kan? Itu memiliki. Terus Anda punya rumah kan? Oke kan? Yang ada kendaraan, coba dihitung berapa. Ya, oke. Anda memiliki. Memiliki sesuatu itu adalah kebahagiaan. Karena memang meditasi nanti ujungnya juga kebahagiaan. Spiritual itu jalannya ke sana. Lalu yang kedua, merasa memiliki ini sebetulnya poin yang kedua adalah bisa menikmati apa yang dimiliki. Nah, ini yang kedua agak sulit. Oke, memiliki gampang. Anda kerja dengan baik, Anda kerja dengan bagus, usaha Anda lagi cuan. Wah, hari ini, bulan ini lagi panen tuh, lagi bulan terang. Banyak sekali uang yang Anda miliki. Tapi yang kedua, bahagia, bahagia, bahagia karena menikmati belum tentu loh. Paham ya? Karena banyak orang yang kaya saat ini merasa hidupnya banyak menderita. Karena dia tidak bisa merasa bersyukur dan merasa menikmati dari hasil apa yang dia dapatkan. Dan ini yang nggak boleh. Karena Buddha mengatakan di sisi lain, orang yang memiliki atau harta benda banyak, itu Anda tahu tidak, yang disebut dengan barang yang dimiliki itu sebetulnya itu alat bantu. Alat bantu yang hidup duniawi adalah ketika banyak memiliki itu sebagai alat bantu. Kalau Anda memahami bahwa apa yang Anda miliki sebagai alat bantu untuk dapat dinikmati dan dibahagiakan orang lain, sudah on the track. Hidup Anda bahagia. Itu jalan spiritual. Nggak harus meditasi. Anda pasti orang bahagia deh. Dalai Lama mengatakan, orang yang tidak bahagia adalah mereka yang memiliki tapi hanya untuk dirinya sendiri. Tapi yang mulia Dalai Lama mengatakan, orang yang bahagia adalah orang yang bisa membahagiakan diri sendiri dan bisa membahagiakan orang lain atau makhluk lain. Setahu mah? Ming Pai mah? Ming Pai mah? Oke. Oke, lalu yang ketiga. Yang ketiga adalah mereka yang hidup di saat ini yang merasa tidak punya hutang. Wah, ini repot ini, Ceng. Iya kan? Kalau punya hutang, wah, rata-rata semua ada ya hutang. Tetapi ingat bahwa hutang sekarang banyak orang membuat penderitaan sendiri. Dia hutang pada pinjol, lalu akhirnya terlilit, uang yang ada habis, anak istri berantakan. Itu karena hutangnya untuk apa? Sekarang tanya Devin deh yang punya perumahan. Orang kan sekarang dikasih fasilitas kan, dia bisa pinjam di bank, memang hutang, tetapi ketika per bulan dia membayar, dia bertanggung jawab, lalu adanya setelah hutang selesai berapa tahun, akhirnya menjadi hak milik. Itu investasi bukan? Bahagia sebetulnya. Yang dikatakan Buddha zaman dulu 2500 tahun, ketidakbahagiaan karena materi adalah mereka hutang tuh untuk berjudi, minuman keras. Nah, sekarang ini judi online, pinjol segala macam. Amsyong deh. Nah, bahagia. Berarti kalau kita udah bisa pegang tiga ini, kita memiliki, kita bersyukur, kita bisa menikmati. Yang ketiga, kita tidak memiliki hutang walaupun ada, tapi tetaplah percaya itu produktif punya. Lalu yang keempat ini paling sulit adalah tidak memiliki penyesalan-penyesalan. Nah, ketika orang punya penyesalan, oke, kalau dia lama Mahayana mau ngapain? Kita canhui, kita bertobat, kita mengakui semua kesalahan, dan setelah itu apa yang dilakukan? Melakukan lagi? Kan terus berusaha stop kan? Nah, itu artinya perlahan-lahan akan mengobati. Pisau tidak akan bisa membersihkan dirinya sendiri. Dan jangan pernah melukai, mengiris di tempat luka yang sama. Oke, maksudnya apa? Bahwa apa perbuatan buruk yang sudah kita lakukan, dia tidak akan bisa membersihkan dirinya sendiri. Dan jangan pernah mengiris luka di tempat yang sama. Artinya mengingat itu terus. Aduh, aku kan orang yang paling berdosa di dunia ini, yang paling bersalah di dunia ini. Ah, sudahlah, aku hidup ini kayak gini. Sudahlah, menyerah saja. No, jangan melukai di tempat yang sama. Kita harus move on, itu maksudnya. Nah, bebas dari penyesalan adalah kebahagiaan, jalan spiritual juga. Dan banyak kan, ini 4 jenis kebahagiaan kita. Di sisi lain, bahagia karena meditasi.
Betul, ketika Anda bisa mempraktekkan meditasi dengan baik, yes, itu kebahagiaan. Tapi jangan meditasi badannya di sini, lalu pikirannya juga mikirkan banyak macam. Ini nanti coba mau retret nih seminggu nih. Coba tanya Caiin. Begitu kita retret meditasi, yang muncul, aduh istriku lagi masa apa ya? Aduh nanti ini gimana nih mau tanda tangan kontrak ini? Wah ratusan juta nih. Aduh rumahku gimana? Oh iya nggak bisa meditasi. Fanau, fanau, fanau. Meditasi belajar untuk sedikit melepas fungsi ya. Hmm. Oke, malah semoga istri anak baik-baik saja, usahanya lancar saja, cuman seminggu kok gitu. Nah, akhirnya meditasi bisa dijalankan dengan baik. Dan saya tadi cerita sama Ko Juliano, bagaimana caranya sekarang meditasi tanpa merasa diri kita meditasi. Nih, kalau mau bahagia, Buddha mengatakan, pada saat itu Sang Buddha ditanya, Hai guru, apa yang guru lakukan? Apakah sama dengan kami? Yes, aku makan, aku mandi, aku duduk, aku berdiri, aku berjalan, aku berbaring, aku tidur. Apa bedanya dengan Anda? Kita sama, cuman yang membedakan semua itu aku lakukan dengan penuh kesadaran. Sementara Anda kadang sadar, kadang tidak. Betul nggak? Nah, itu. Nah, bagaimana? Ini manusia sangat lucu kadang-kala ya. Ini kita hidup sehari-hari seperti kita berbisnis, mengajar kalau guru, mungkin Anda yang bekerja dengan orang lain. Kita di sini meditasi, retret. Di sisi meditasi retret, kita bisa meninggalkan semuanya itu. Wih, meditasinya bagus. Kita happy sekali, bahagia sekali dalam meditasi itu. Begitu keluar dari retret, kita kembali ke tempat bisnis, kembali ke tempat bekerja, ketemu pelanggan yang, aduh, bikin kick sim, ya kan? Yang bikin teman bekerja, aduh, ini sari salah terus-menerus. Meditasinya kayak jomplang terlalu jauh. Apa yang dikatakan Buddha ini ekstrim loh. Ekstrim kiri dan ekstrim kanan. Gimana kita dekatkan? Jadi meditasi semakin didekatkan dan kehidupan sehari-hari kita dekatkan. Nanti akhirnya dalam kehidupan kita sehari-hari kita tetap bisa bermeditasi walaupun tidak retret. Contoh nih kerja di kasir. Oke, ketika dikerja di kasir Anda suntuk, stres, pening, coba diam sebentar. Tapi jangan macam-macam. Oh, kalau di kasir pejam mata 1 jam, buka lagi lah. Tetap meditasi gak harus pejam mata. Kita tetap membuka mata dengan mengembangkan cinta kasih. Semoga Anda bahagia, pelanggan saya bahagia, yang sakit semoga sehat. Hmm, meditasi cinta kasih loh, dan bisa buka mata. Oke, lalu kita sekarang yang di kantor, penat nih, pening sekali. Ini sering saya lakukan ya. Ketika di sekolah, aduh ada anak yang ini, guru ini. Oke, kita cari waktu yang di kantor, kita tetap duduk sebentar. Merilekskan tubuh, mengatur nafas, dan akhirnya berapa menit kemudian kita bisa fresh kembali. Jadi bagaimana membawa meditasi tidak harus retret, tapi kita dibawa kehidupan, didekatkan dulu lah. Kalau yang sudah menyatu setiap hari itu Buddha. Itu arahat itu ya, paham ya? Nah, jadi bisa diketemukan jawabannya bahwa praktek spiritual bahagia tidak hanya dengan meditasi. Anda memiliki sesuatu, nikmati yang bisa dinikmati, lalu Anda bebaskan dari rasa bersalah, jangan menggores luka di tempat yang sama, dan kita sedikit mengurangi beban-beban hutang yang tidak produktif. Oke. Jadi Romo ini ada pertanyaan nih, ada yang membaca buku katanya dibangkitkan bodhicitta saya tidak mengarahkan atau seseorang kepada kebudaan, kecuali jika seseorang juga berlatih ketika ketiga disiplin moral. Apa maksud dari ketiga disiplin moral tersebut? Ini satu-satu saya bacakan atau langsung Satu dulu. satu dulu. Oke. Ya, kalau kita Eh, kalau berbicara tentang bodhicitta, ini tentu belajar di dalam konteksnya Mahayana. Ya, kalau kita mau membangkitkan bodhicitta, memang ada tahapan-tahapannya ya, seperti mengambil perlindungan, lalu kita melatih perilaku yang baik, dan setelah itu kita melakukan dedikasi dan sebagainya. Memang dalam sisi latihan spiritual kita, yang terpenting adalah disiplin moral.
disiplin perilaku kita, sila kita. Dan di dalam kelompok sila itu sebetulnya kita punya tiga apa? Tiga pintu ya. Tiga hal. Yang pertama menjaga perilaku sila di dalam pemurnian ucapan. Nah, kalau kita memiliki ucapan yang baik, lalu kita bagaimana cara membangkitkan sila perilaku yang baik dari ucapan kita? Kita ini yang perlu latih ya. Karena memang kalau orang terbiasa selalu berucap yang tidak baik, itu untuk memperbaiki ucapan yang menyenangkan makhluk lain itu akan sulit. Maka disiplin moral di dalam sila kita dari ucapan itu penting. Penting sekali. Karena kalau kita bisa mengucapkan dengan tanpa hambatan, kan kita kadang ucapan beda dengan batin dan perbuatan kita. Contoh, semoga semua makhluk hidup berbahagia. Itu passwordnya umat Buddha. Dan diucapkan ketika memejam mata. Coba kalau pas melek mata, orang yang bikin kick sim di depan Anda, bisa Anda memegang disiplin moral dari ucapan. Semoga semua hidup bahagia, bahagia aja. Wih, hebat itu. Berarti ada sudah tahapan spiritualnya sangat tinggi kan gitu. Nah, dilatih, dilatih. Ternyata ucapan ini sangat-sangat membuat luka dan penderitaan orang lain atau makhluk lain. Bodhicitta itu adalah batin pencerahan yang didorong karena welas asih. Dari ucapan kita bisa menyakiti orang. Disiplinkan itu dulu. Kalau mau terucap itu, tolong direm dulu. Lebih bagus diam tapi tidak melukai yang lain. Karena banyak orang sekarang terluka karena ucapan. Dulu ucapan paling kena dengan sekian ini. Sekarang hati-hati, ucapan Anda tidak dari mulut, dari jari. Maka orang mengatakan, kalau dulu mulutmu harimaumu, sekarang jarimu. Bisa cakap. Jarimu harimaumu. Oh, gitu kan? Dan itu melukai, menyakiti yang lain. Dan ingat, walaupun Anda sudah minta maaf, kalau Anda sudah melukai hati orang lain, maaf pun nggak bisa menyembuhkan luka. Kayu itu dipaku, lalu Anda amplas, lalu ada dempul. Memang kelihatan mulus dari luar, Anda sudah dimaafkan, tapi hati orang itu sudah tertusuk paku. Disiplin moral dari sila mulut kita adalah sangat penting. Ya, hati-hati itu. Lalu yang kedua, disiplin moral dari tubuh kita, menjaga perilaku kita. Perilaku kita yang tidak menyakiti atau menakut-nakuti makhluk lain. Itu juga penting, gitu. Misalnya, bagaimana disiplin perilaku kita bisa membawa cinta kasih pada makhluk lain. Dengan keberadaan kita, makhluk-makhluk itu bisa dekat dengan kita, itu berkah loh. Tapi namanya kecoa, no. Misalnya, kan? Misalnya dengan binatang lain. Kadangkala semakin cinta kasih Anda, semakin bodhicitta perilaku, disiplin moral dari tubuh Anda berkembang, banyak makhluk yang akan dekat dengan Anda. Siap enggak nih? Kalau semoga semua makhluk bahagia, tapi tanpa hambatan ya, tanpa hambatan, tanpa pikiran mengganjal, maka makhluk-makhluk itu akan dekat dengan Anda. Dan Anda nggak boleh risih. Maka doa itu berarti sama dengan perbuatan Anda. Betul ya, kira-kira seperti itu ya. Nah, kita coba bawa. Toh nanti jangan takut juga, ini mau bulan 7 nanti nyambung nih. Ya kan? Semoga semua makhluk bahagia. Ada yang datang tanpa yang tampak. Anda juga nggak boleh takut karena kita membangkitkan bodhicitta dari perilaku kita. Akan didatangi. Orang-orang baik akan disenangi oleh makhluk yang menderita. Karena dia mau minta tolong pada orang baik. Oke, dibuka ya pikiran kita ya. Nah, lalu disiplinnya moral yang berikutnya kalau kita mengacu pada 8 ruas jalan utama, itu adalah bagaimana kita mencari makan pun tidak menyakiti makhluk lain. Ini saya bicara membangkitkan bodhicitta dari 8 ruas jalan utama. Apa yang kita punya, harta yang kita miliki ini, kita usahakan untuk tidak dari hasil menyakiti makhluk lain. Saya nggak jelaskan deh perdagangan apa. Intinya begini, bisa tidak kalau kita mencontoh seperti lebah yang terbang ya, terbang terus ada bunga, itu tuh kadangkala lebah itu nggak harus nempel di bunganya, dia tetap terbang, lalu dicucukkan itu apanya? Dicucukkan sumutnya, disedot tuh, sarinya disedot, dia nggak merusak bunga loh. Pernah lihat kan? Terus ada burung, coba lihat di YouTube. Burung itu dia cucukkan itu, dia minum nektarnya itu tanpa merusak bunganya. Oke, nah Buddha mengatakan mencari
Penghasilan yang benar adalah bagaimana kita mendapatkan banyak materi tetapi tidak melukai bunganya. Nah, itu diterjemahkan ke masing-masing ya. Nah, kalau kita menjawab bodhicitta dari 8 ruas jalan utama, ini sebetulnya adalah praktek dari cinta kasih pada semua makhluk. Itu yang saya dapat saya jawab, sih. Oke. Ya, berikutnya ini ada pertanyaan berikutnya itu sekarang kan ada Lun ya, Ah. Lunye ya, istilah bulan Lun itu. Apakah di dalam orang yang telah meninggal dia kenal Lunye juga? Lunye itu kan yang dalam tradisi Chinese ya, ada lun kan. Kalau di Jawa nggak ada yang lun ya. Artinya begini, kita nih Buddhism itu dibentuk dari tradisi. Ada tahun yang double begitu kan. Tapi coba yuk kita bawa ranah ke konteks Dharma. Intinya kan kalau kita eh, mau, ini kan nyangkutnya dengan bulan 7 kan. Ya kan, bener enggak? Intinya kalau di Dharma itu bisa ditarik benang merah itu adalah pelimpahan jasa topiknya kemarin kan, minggu lalu kan. Nah, intinya begini, kita punya keyakinan dalam ajaran Buddha, banyak ibu-ibu, ayah kita di kehidupan lalu, paman, bibi, dan saudara kita, itu banyak juga terlahir di alam-alam rendah. Kita ngomong deh di alam peta atau makhluk-makhluk yang tidak nampak. Dan mereka sangat menderita sekali. Dan makhluk peta itu ada 4 jenis makhluknya. Makhluk yang makanannya dari muntahan, dari berbau anyir dan sebagainya. Ada makhluk yang selalu haus dan lapar. Ada makhluk yang mengharapkan persembahan-persembahan berbentuk hal apapun. Dan satu makhluk yang ingin mendapatkan pelimpahan jasa dari anak-anak dan cucunya. Dan ini inti dari sebetulnya bulan ke-7. Dan kita punya tradisi untuk melakukan pelimpahan jasa. Saya akan cerita deh. Ada satu cerita. Kalau Ulambana, Anda selalu cerita Mongalana kan? Benar kan ceritanya? Saya ambil dari Sariputra deh. Sariputra adalah siswa Buddha yang juga hebat dalam kebijaksanaan. Kalau Mongalana itu yang hebat di kesaktiannya. Kisahnya begini. Buddha pada saat itu di Rajagaha itu melihat ada namanya Peti. Peti. Peti itu aduh, ya. Peti itu makhluk hantu perempuan. Lalu Buddha bilang, "Siapakah kamu? Kok kamu telanjang dan penuh penderitaan dan kehausan kelaparan?" Lalu Peti itu bilang, "Guru, aku adalah ibunya yang mulia Sariputra. Yang aku menderita karena perbuatan buruk apakah yang kamu lakukan?" Nah, itu dari asal mula cerita. Dan akhirnya apa? Pada waktu itu ini si Peti ibunya ini ternyata ibu kelahiran 5 kali kelahiran sebelum jadi Sariputra. Ah, contoh mah. Jadi ini sekarang Sariputra hidup. Jadi kehidupan satu sebelumnya, dua, tiga, empat, yang kelima. Jadi ini mamanya Sariputra ini yang kelahiran yang kelima sebelumnya. Nah, ceritanya begini. Suaminya ibu tersebut itu sangat dermawan sekali. Dia orang kaya dan selalu memperhatikan pertapa dan para biku, memperhatikan para gelandangan begitu. Siapapun yang datang dikasih makanan yang bagus, tempat tinggal yang bagus, yang sudah nggak mau tinggal dia dikasih pakaian yang bagus, dilayani dengan bagus dan tanpa noda. Maksudnya tanpa berpikir kikir si bapak ini. Suatu ketika suaminya tidak bisa hari itu melakukan. Dia titip sama istrinya, "Istriku, aku akan pergi. Dan tolong perlakukan para biku, perlakukan pertapa dan semua fakir miskin itu seperti yang aku lakukan. Jangan kurang, jangan lebih." Istrinya ini kebetulan getah basah. Ceritanya kan itu. Nah, tapi jawabnya iya. Kan tenang kan suaminya kan? Oke, aku mau tinggalin. Ketika ditinggalkan, apa yang terjadi? Biku, pertapa, dikasih tempat gudang yang kumuh. Lah itu ada namanya fakir miskin. Dia bilang apa? "Kau makan aja kotoran kambing, kotoran sapi ini. Minum darah, minum darah makhluk yang telah disembelih." Segala macam kalimatnya sangat kasar sekali. Ya, sangat kasar sekali. Akhirnya ibu ini sakit dan meninggal dunia. Nah, ketika meninggal dunia, lahir jadi hantu yang selalu lapar dan haus,
lalu dia tidak punya baju. Suatu ketika, Peti ini setelah ketemu Buddha, dia datang yang kedua, mau minta pertolongan pada anaknya. Anaknya siapa tadi? Sariputra. Dan Sariputra ini ditemanin tiga biku. Tiga biku yang hebat. Oke, tiga biku hebat. Yang pertama, Mongalana, Anuruddha, dan Kapina. Kapina. Jadi tiga biku ini juga biku yang sudah mencapai kesucian hebat ya. Nah, lalu Peti ini datang mau menemui Sariputra. Singkat cerita, ketika mau datang ke wihara itu ditutup sama dewa-dewa nggak boleh datang. Dia kan penampakannya sangat buruk ya. Lalu dia bilang, aku ibunya Sariputra. Tolong please, bolehkah aku masuk? Aku mau menemui anakku. Nah, ingat nih, Sariputra adalah biku yang baik, anak yang baik. Maka orang-orang makhluk yang menderita, yang pernah jadi leluhurnya, dia akan meminta tolong. Jadi pertanyaan saya, kalau ada orang baik, lalu ada yang ketok-ketok pintu malam-malam, dilihat nggak ada, jangan takut ya. Kan ada orang baik kan. Nah, akhirnya yang terjadi, akhirnya dia mengetahui, aku adalah ibumu, Sariputra. Dan Sariputra anak yang sangat berbakti. Lalu akhirnya Sariputra bilang sama Mongalana, biku yang sangat sakti, dan Anuruddha dan Kapina. Akhirnya tiga biku ini pergilah ke Raja Bimbisara. Ke Raja Bimbisara dia bilang, Raja bilang, apa yang membuat Anda datang ke sini? Oh, yang mulia. Oh, Raja, leluhur dari mamanya Sariputra meminta pertolongan untuk pelimpahan jasa. Pelimpahan jasa itu nanti jauh itu loh. Eh, Oke, kalau begitu aku akan persiapkan. Jadi raja itu mempersiapkan tempat yang bagus, itu jubah-jubah yang bagus, makanan-makanan yang bagus, dipersilakan untuk Buddha dan siswanya dan para pertapa lain. Dan akhirnya Sariputra itu diserahkan Raja Bibisara diserahkan ke Sariputra. Karena Sariputra kan biku, nggak mungkin dong dia minta-minta ke umatnya. Dia melalui bante lain untuk melakukan kebaikan untuk mamanya. Dan setelah dilakukan apa namanya meditasi bareng dan mempersembahkan ke Buddha, dan akhirnya Sariputra mengatakan begini, dengan semua persembahan baik ini, aku limpahkan pada mamaku di kehidupan yang lalu. Nah, karena si Patty ini memohon pesan, tolong pesankan ini atas nama aku. Dan akhirnya dilimpahkan ke mamanya itu. Apa yang terjadi? Tanpa hambatan, tanpa halangan, tanpa apapun, Patty itu langsung spontan menghilang. Dan di sisi lain mengalahkan sakti. Dan Mongalana mencari tahu di mana ibunya ini. Ternyata ada di satu alam 33 dewa. Dengan sangat cantik sekali menjadi Dewi. Dewi itu cantik sekali. Dan dia kursinya kursi keemasan, badannya sangat bersinar. Bersinar sangat terang sekali. Apa yang terjadi di situ? Lalu Mongalana bertanya, Hai Dewi, siapakah kamu? Lalu Dewi itu mengatakan, aku adalah ibu dari Sariputra yang sudah mendapat pelimpahan jasa itu. Wah, kamu begitu berkilau dan hidup bahagia di situ. Inilah kebahagiaan aku memiliki putra seperti Sariputra. Hmm? Dapat lagi kisah baru kan? Biasanya adalah Mongalana. Banyak kisah peta-peta itu banyak sekali. Dan rata-rata mereka yang suka haus, kelaparan, itu karena orang dalam kehidupan ini tidak pernah mau berdana makanan dan minuman. Oke, mereka yang jadi peta atau peti telanjang itu karena nggak pernah berdana pakaian, nggak pernah berdana kelayakan. Yang nggak punya tempat tinggal, banyak peta-peta yang nggak punya tempat tinggal. Karena mereka ada orang mau berteduh aja kita nggak mau melayani itu. Oke, jadi intinya kalau kalau saya mengatakan begini, lun bukan sesuatu yang penting, tapi itu sebagai tradisi kita. Oke, paham ya? Tetapi yang terpenting adalah bagaimana di bulan 7 ini kita umat Buddha coba ikutlah berbuat baik untuk memberikan persembahan kepada ya papa mama kita kalau sudah meninggal dunia, atau mungkin akong ama kita, atau bahkan semua orang yang pernah terlahir menjadi bagian kehidupan kita di masa lalu. Lalu setelah itu, setelah melakukan kebaikan itu, kita ikut. Dan bahkan kita persembahkan sendiri atau kita ikutnya. Dan setelah terakhir, idang wonya tinang hotu sukita hontu nyatayo. Paling simpel pelimpahan jasa itu etawata yang setelah akasata yang itu loh. Ada kan? Idang wonya tinang hotu sukita hontu nyatayo. Itulah patidana
atau pelimpahan jasa yang paling simpel kalau di Theravada. Tapi kalau nanti ada pembacaan Ticangcing, pembacaan Ulambana Sutra, silahkan ikut. Sambil kita nanti didikasikan ini adalah untuk akong ama papa mama kita. Ini penting di tradisi Budi sesuai Dharma. Lalu ada pertanyaan, bagaimana kalau seandainya kita sudah nggak punya leluhur di masa lalu, di dalam Sutta Janusoni. Nah, dalam Janusoni Sutta, ada orang bertanya, bagaimana kalau seandainya aku sudah tidak punya leluhur di alam-alam peta? Tidak mungkin, Buddha bilang. Dari kelahiran masa lampau yang tak terbatas, pasti kita punya leluhur di sana. Dan mereka membutuhkan kebaikan dari anak-anak dan cucu-cucu kita semua. Maka berbahagialah kalau kita menganut ajaran Buddha, kita masih bisa melakukan perbuatan baik untuk papa mama kita. Lakukan segera. Oke? Nah, dengan demikian maka mereka akan lebih bahagia. Begitu, Cek. Jadi saya menjawab, Lun itu ya silahkan. Yang penting kalau Ulambana tidak harus di bulan 7. Ya, kapanpun lakukan setelah berbuat baik untuk orang tua kita. Oke, jadi LUN itu sebenarnya kan buatan secara teknikal lah ya untuk yang saya tahu itu untuk perhitungan biar pas gitu ya, berdasarkan kan kita bilang CI Capgo itu kan bulatnya sempurna, bulatnya ya sama sempurna gelapnya itu. Jadi kalau diikutin 30 hari ini masih ada yang lewat ini, lewat dikit 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 dikumpulin akhirnya jadinya Lun. Sedangkan untuk sembahyang kan, kalau pelimpahan jasa kan setiap saat. Kenapa dibuat bulan seperti ini kan waktu itu ada sejarahnya ya. Jadi kita pakai itu biar rame-rame kita bisa tahu kapan nggak masing-masing gitu bisa rame-rame untuk berdoa. Ini ada 3 pertanyaan. Jadi karena banyak pertanyaan lain yang nomor 3 kita simpan dulu ya. Jadi berikutnya Romo ini ada pertanyaan. Papa sangat menyayangiku tapi dia sudah tiada. Kadang aku berusaha untuk tidak memikirkannya supaya tidak sedih. Tapi aku juga takut karena ingatanku tentang dia mulai memudar. Ini jadi melekat ya Romo ya. Takut tidak sedih. Kita maunya tidak sedih, ini jadi takut tidak sedih. Apakah salah untuk merasa terikat padanya? Bagaimana cara mencintainya dengan cara yang benar? Silakan Romo. Yang bertanya ada di sini, dari sini ya. Sekarang kita, kalau dia pegang CIin lancar ya. Kalau nggak pakai mic bisa kedengaran di Zoom kedengaran ya. Oke, nggak usah pakai mic aja. Kedengaran nggak di belakang ya? Oke, sekarang gini, siapa yang bertanya tentang hal ini? Coba coba renungkan baik-baik. Apakah kalau papa mama kita sudah tidak ada, lalu benar-benar dia sudah meninggalkan kita? Tolong jawab dulu dalam hati masing-masing. Kita sebagai umat Buddha yang belum begitu mengetahui sejatinya kehidupan sesuai Dharma, kadang kita mengatakan, aduh papaku sudah nggak ada, dia sudah meninggalkan aku selama-lamanya. Sejatinya papa tidak ada itu sudah berubah bentuk, tetapi dia selalu ada dalam diri kita, bahkan dalam tubuh kita. Oke, kenapa dalam penelitian modern ada hukum genetik sampai ke DNA? Kalau misalnya ada kecelakaan apa, lalu DNA yang meninggal dicari, walaupun nggak ada wajahnya lagi, dicari dengan keluarganya, DNA-nya cocok. Apa maksudnya ini? Berarti DNA papa kita benar-benar tidak lepas dari kita. Kenapa Anda bersedih? Karena pikiran Anda masih pada umumnya papaku udah nggak ada. Jadi Anda sedih. Coba yuk kita melihat secara mendalam. Romo ulangi, coba melihat secara mendalam. Kita duduk, tenangkan diri. Sebetulnya papa tuh ada dalam tubuhku. Papa tuh ada dalam diriku dan dia tidak benar-benar meninggalkanku. Oke, sekarang contoh. Ini air. Tiba-tiba terkena sinar matahari, air ini menyurut-nyurut dan hilang. Kemana hilang? Menjadi uap. Ketika menjadi uap, lalu uap ini berubah bentuk menjadi apa? Awan. Ketika awan menjadi hitam dan dia disangga oleh gunung, ini Buddha bilang, tersangga oleh gunung atau tersangga oleh atmosfer yang lain, dia akan berubah menjadi rintik-rintik air, menjadi air. Menjadi apa namanya? Hujan. Ketika hujan, dia berbentuk air kembali. Kemana ngalirnya air? Dia ngalir ke Sungai Musi, akhirnya ke samudra.
Sekarang pertanyaan saya, di manakah air itu? Apakah dia menghilang? Tidak, dia hanya berubah wujud dan berubah bentuk karena kita tidak mengenalinya. Maka kita sedih, Papa telah meninggalkan kita. Ini kuncinya. Ini dari Yang Mulia Thich Nhat Hanh mengatakan, tidak betul papa kita, mama kita benar-benar terpisah dari kita. Jika Anda mengatakan papa mama meninggalkan Anda selamanya, Anda akan sedih. Tapi bukan berarti juga harus melekat. Aduh, aku kan disayang papa. Aduh, kalau papaku nggak ada lagi, aku kehilangan kasih sayang itu. Lalu sekarang ajaran Buddha anicca, aku harus let go, harus fangxia. Aduh, aku juga takut fangxia. Nah, jadi yang mana dong? Nah, jadi intinya begini. Yang harus bagus-bagus, baik-baik kita lakukan adalah, kayak mari kalau tadi cerita papa berarti kita anak. Bagaimana cara menjadi anak yang baik? Dalam Sigala Wada Sutta itu ada 4 jenis kewajiban anak. Yang pertama, menjaga nama baik orang tua, itu sudah tugas jadi anak. Oke? Yang kedua, menyokong papa mama selama hidup. Nah, ini kalau yang masih hidup ya, tolong yang masih punya papa mama, ini menyokong, menghidupi, mengobatkan kalau sakit kan selama Anda punya, tolong please, please jangan pelit-pelit deh. Karena adanya kita adalah ada papa mama kita. Sempatkan diri itu sebelum ada penyesalan nafas terakhir papa mama kita. Lakukan itu, menyokong ketika papa mama kita sudah tua. Oke, yang ketiga, menjadi pantas untuk menerima warisan. Nah, ini agak serius ya, agak tegang kayaknya nih. Oke, menjadi pantas menerima warisan. Karena sekarang kita coba cek dewek, enggak apa-apa. Coba kita pikir, apakah saya pantas untuk menerima warisan? Kalau kita perilakunya tadi, penjudi, mabuk-mabukan, habis-habiskan warisan orang tua, apakah Anda pantas menerima warisan? Mau? Merasa pantas tidak? Pantas kan karena aku anaknya. No, ajaran Buddha adalah menjadi pantas menerima warisan adalah kalau Anda anak yang baik, anak yang perilaku bagus, warisan berapa triliun papa mama akan Anda kembangkan kembali. Anda tidak menyia-nyiakan peninggalan papa Anda. Dan yang terakhir, anak yang baik adalah, oke, sekarang belajar. Papa mama, papa sekarang sudah ada dalam tubuhku. Dia nggak benar-benar meninggalkanku. Apa yang kulakukan? Pati dana. Kalau sudah meninggal. Seperti dibahas di pertanyaan sebelumnya. Ikutlah di mana ada pati dana dan bila perlu luangkan waktu Anda ikut baca. Atau ada bante dana makanan. Ya, karena setelah saya lihat perhatikan dari peta Watu, Wimanawatu lahir di alam surga, ternyata kebajikan yang dapat membuahkan kelahiran akan datang dan menolong makhluk adalah dari berdana, ya, dan melatih sila kita. Oke, ini sebetulnya perilaku yang baik menjadi anak yang baik untuk pada orang tua kita, papa kita. Oke, jangan bersedih karena saya juga nggak punya papa, apalagi nggak punya mama, yatim piatu. Ya, oke ya. Oke. Namo Buddhaya Romo, ada beberapa pertanyaan. Satu, Romo bisa jelaskan mengenai konsep anatta. Terus kedua, ada teman saya yang beda agama. Dia bertanya bagaimana pandangan dalam agama Buddha mengenai konsep terbentuknya alam semesta ini, bagaimana alam semesta ini tercipta. Kalau kalau kita bicara mengenai anatta, ini kayaknya ada ini dia agak deket ya. Kalau kita bicara tentang anatta, itu tuh kan ada 3 ya paham ya. Pertama, sapi sangkara anicca, sapi sangkara dukkha, sapi dhamma anatta. Sapi sangkara anicca dulu dipahami bahwa segala sesuatu yang terkondisi itu tidak kekal. Nih HP bisa hancur karena awalnya juga nggak berkondisi. Akhirnya dibentuk. Kalau apapun dibentuk, lama-lama ada masanya. Kita juga ada masanya hidup, anicca. Oke, karena yang bersyarat, yang berbentuk kayak tubuh kita juga anicca ya Ibu ya. Karena tubuh kita anicca, kita bisa berubah. Yang tadinya sehat-sehat, sekarang bisa jadi tidak kurang sehat. Gimana kita bisa ada penerimaan dulu? Kalau dari sehat, misalnya aku dulu kok bisa sampai puluh-puluhan tahun aku sehat, aku sekarang lagi tidak enak badan atau kurang sehat. Dipikirkan tuh yang positif. Aku udah menikmati banyak kebahagiaan. Oke, anicca.
Karena sesuatu yang berkondisi itu berubah, nah itu menimbulkan ketidakpuasan kita. Nah, ini juga harus ada penerimaan diri, sehingga apapun yang berubah, kita mencoba untuk menerima. Dengan batin yang menerima, maka kita akan lebih bahagia, tenang, seimbang. Nah, kalau yang sabi dhamma anatta cukup dalam penjelasannya. Kenapa? Siapa yang sebetulnya mengatakan ini tubuh ini milikku? Benar, tubuh ini milikmu atau milikku? Benar. Kalau tubuh ini milikku, ini bisa menuruti perintahku. Kamu jangan tua, bisa enggak? Enggak bisa. Kamu jangan sakit, bisa enggak tubuh ini? Enggak bisa. Kamu jangan tua, jangan sakit, yang terakhir, jangan mati deh. Enggak bisa juga kan? Kalau tubuh ini aja nggak bisa menuruti perintah kita, berarti dia bukan milikku kan? Anatta. Tidak ada roh jiwa yang benar-benar jadi milik kita. Dan ini perlu meditasi yang perlu kontemplasi untuk merenungkan ini. Sehingga kalau bisa ini maju sedikit saja, kita benar-benar tidak melekat, tapi bukan berarti nggak peduli. Beda loh, tidak peduli dengan tidak melekat itu. Ya, artinya apa? Kita berusaha untuk benar-benar paham bahwa semua ini adalah tentang sangkara, tentang ikatan jodoh. Kalau manusia, hari ini ketemu Cak Iin, Pak Juliano, istri, anak itu ikatan jodoh karma. Dan setelah selesai juga kita akan lahir kembali gitu. Artinya apa? Kita tidak bisa menggenggam karena dia bukan milikku yang sesungguhnya anatta itu sendiri. Ya, nah jadi kalau bisa dibilang apa disebut motor? Apakah motor lampunya? Lampu saja, tanpa roda. Apa ada rodanya saja tanpa mesin? Ada mesin nggak ada minyaknya bisa? Apa yang disebut dengan motor? Keseluruhan kombinasi dari lampunya, dari mesinnya, dari bensinnya, dari rodanya, dan itu disebut sebagai sepeda motor. Apa manusia itu? Pancakanda, ada tubuh, ada perasaan kita yang merasakan senang, tidak senang, atau biasa aja. Kita ada pikiran duduk di sini, saya pikirkan, nah itu ada apa namanya singkong kepiar, misalnya kan. Pikir matanya saya di sini bisa meledak di sana gitu loh. Nah kan, oke, saya punya ingatan tadi, aduh papaku, aku dulu disayang, sekarang tidak disayang. Ingatan kita pun anicca loh. Contoh, sekarang kita bisa kayak gini loh. Nanti kalau ketika kita tua, banyak orang tua tuh lupa dengan anaknya sendiri. Bahkan ironisnya lupa dengan istrinya sendiri. Kamu siapa? Nah, oh kok kamu gak sayang lagi sama aku? Ya itulah karena anicca ingatan, sanya kanda tuh. Semuanya kesadaran kita juga menurun. Dulu waktu ceria, muda, ingat, sadar penuh. Sekarang udah tua. Aduh, sekarang banyak loh masalah seperti itu. Anicca semua. Jadi tidak ada yang bisa jadi milikku sesungguhnya. Nah, kalau pada pertanyaan yang kedua tentang kapan terbentuknya manusia pertama, bisa di YouTube banyak deh. Apa namanya? Terbentuknya alam semesta ya. Wah, banyak YouTube deh ditonton di YouTube itu karena ajaran Buddha di dalam kitab-kitab kuno itu Bhante Keminda juga sudah jelaskan ya dalam teks tertentu. Jika Anda ingin mempelajari lebih dalam, silahkan simak YouTube beliau yang menyangkut tentang Brahma Jala Sutta dan Aganya Sutta. Karena di dalam Brahma Jala Sutta dan Aganya Sutta itu dijelaskan kapan terbentuknya alam semesta dan kapan manusia pertama kali lahir di bumi itu. Ternyata Bante juga menjelaskan teks kuno di dalam ajaran Buddha kita itu unik loh. Bumi ternyata tidak satu-satunya yang bisa dihidupi manusia. Itu ada lingkarannya. Ada 1000 dikali 1000 dikali 1000 lagi. Yang pertama, Sulanika Lokadatu. Buddha mengatakan di dalam 1000 bumi terdapat 1000 matahari. Nah, berarti kita baru satu bumi loh. Buddha udah bilang dalam 1000 bumi terdapat 1000 matahari. 1000 kali 1000 berapa? Cairin matematikanya. 1000 kali 1000 berapa? 1 juta. Dalam 1 juta bumi terdapat 1 juta matahari. Kelipatannya lagi, 1 juta dari kali 1 juta berapa? Ah, itu. Buddha mengatakan, Culanika lokadatu, Dwi sahasa majima lokadatu, Tisahasa mahasa majima lokadatu. Berarti alam semesta ini tak terhitung jumlahnya. Maka ada galaksi Bima Sakti, galaksi apa aja? Banyak. Agromedo dan sebagainya lah ya kan. Jadi ternyata
Alam semesta itu luar biasa banyaknya. Dan kalau mau terbentuknya, ternyata bumi yang tertua dulu yang akan hancur. Kenapa bumi ini akan hancur? Ternyata berkaitan dengan moral manusia. Umur manusia mulai pendek dan sebagainya. Nanti ada namanya masa yang disebut dengan kalpa, satu kalpa, antara kalpa, asengkaya kalpa, mahakapa. Itu dihitung dari mengkerutnya bumi hancur sampai mengembangnya bumi baru berwujud. Ini hancur lagi berwujud. Nah, sampai kapan ini? Ya, ketika bumi yang lama itu sudah hancur atau orang agama lain mengatakan kiamat, maka sebetulnya itu akan muncul bumi yang baru lagi. Nah, itu ada di dalam Aganya Sutta dan Brahma Jala Sutta. Dan ternyata kita singkatnya saja, munculnya manusia itu tidak satu. Atau A dengan si B ketemu jodoh karena apa, lalu menikah, jadilah kita-kita cucunya. Agama Buddha, no. Banyak makhluk yang terlahir bersama. Ya, dan itu karena prosesnya cukup panjang. Ya, nanti silahkan dicek di YouTube Bante Keminda itu ada di sana lebih detail untuk lebih sampai santai-santai ya. Oke. Astagfirullah, kita masih lama dan bahkan nanti ada Topik-topiknya, topik-topiknya ya. topik-topiknya ada ya. Oke, saya yakin semua udah bosan dengar, pengen ngomong ya kayaknya ya. Ah, Ada yang mau bertanya dari sini? Yang pengen ngomong gitu? yang langsung. Yang langsung ngomong? Ya, Ayo. Apri, kan. Anak muda nih. Anak muda yang luar biasa. Biar yang lain tanya. Masih ada pertanyaan? Oke, Namo Buddhaya Romo. Saya Izin bertanya Romo tentang empat kebenaran mulia. Yang kedua itu tentang sebab duka. Sebab duka itu kan yaitu karena nafsu keinginan atau tanha Romo. Nah, kita kan dilatih untuk melepas begitu Romo. Tapi kalau kita menghentikan kemelekatan atau menghentikan nafsu keinginan itu jadi kayak kita itu tidak berusaha untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Apakah begitu Romo konsepnya? Mohon pencerahannya. Terima kasih. ya, Apri. Sebelumnya saya minta maaf ya, ini mic-nya agak masalah. Jadi mudah-mudahan minggu depan kita udah ganti mic ya. Ya, Janji ya kita ya. di dalam empat kebenaran mulia itu kita bersyukur loh. Inti dari ajaran Buddha itu di empat kebenaran mulia itu. Apa? Yang pertama adalah hidup adalah kalau orang ngomong mengatakan duka ya. Duka itu bukan penderitaan artinya lebih luas lagi ya. Lalu apa penyebab hal itu terjadi? Hal itu bisa berhenti loh. Dan bagaimana cara menghentikannya? Jadi kalau kita dipenggal pertanyaan si Afri itu hanya di penyebab dari masalah kita. Sekarang ada satu perumpamaan gini. Hidup adalah penderitaan atau penderitaan adalah bagian dari hidup. Lebih enak mana? Nah, itu loh. Kalau kita disalahkan, nanti jadi pesimis kita. Hidup adalah duka. Nah, nggak mau ke wihara galon. Akulah menderita, di wihara cerita menderita, Romo cerita duka, caiin duka, lah, amsyong dah. Penderitaan adalah bagian dari kehidupan. Anda hidup, kita hidup, ya pasti konsekuensinya adalah memiliki hal itu. Oke, Buddha sudah menjelaskan dan Buddha nggak bisa mengatakan itu bukan kebenaran. Selalu katakan ini kebenaran. Penyebabnya adalah tanha. Tanha adalah nafsu-nafsu keinginan yang disertai kemelekatannya. Dan tanha itu dipecah-pecah lagi oleh Buddha. Yang pertama adalah kama tanha. Nafsu kesenangan indria yang dikejar tanpa habis disertai kemelekatan upadana. Gitu. Lalu pertanyaannya, kalau hidup kita nggak punya nafsu makan, ya cak mana hidup, ya kan? Nggak punya nafsu keinginan punya rumah, ya gubuk derita, kan? Nggak mau cari makanan yang enak, sepiring berdua, lagunya siapa dulu? Sepiring berdua, kan nggak begitu. Bahkan Buddha mengajarkan kita harus jadi orang yang sukses, yang kaya. Tapi masalahnya di kemelekatan dan keinginannya yang berlebihan itu. Sekarang saya tanya, makan. Apa salahnya dengan makan? Orang nggak nafsu makan malah berbahaya kan? Tapi makan berlebihan, apa yang terjadi? Nah, itu dia. Sekarang lucu.
Dulu kita nggak punya apa-apa, makan apa aja makan gitu. Sekarang kita duitnya banyak, nah nasi tidak boleh, ya kan? Nanti kita di restoran, no no no, nggak boleh papi, papi darah tinggi, nah nggak boleh. Oh, jangan gitu. Nah enggak, ini cerita kehidupan sehari-hari kan. Enggak. Semua kena pasti nanti. Sebetulnya mereka melarang itu karena sayang, ya kan? Yang jelas, loh, aku nih punya tubuh. Kalau nggak makan gimana? Ini nggak boleh, itu nggak boleh. ATM-nya nolnya banyak. Jadi artinya apa? Di dalam makanan itu tetap kita butuh makanan. Tubuh ini butuh nutrisi. Yang tidak dibolehkan adalah berlebihan. Apapun itu, kalau yang berlebihan. Coba minum air putih bagus nggak? Minum coba. Nafsu keinginan sebanyak-banyak minum. Wih, nggak bernafas. Benar nggak? Nah, lalu kita suka denger ini sih, TikTok atau apa ya, kena kena apa namanya? Kemasukan-kemasukan. Ternyata tuh bukan setan tuh sekarang yang masuk kesurupan tuh. Dari apa masuk semua dari lewat benda kecil ini kan. Lalu akhirnya mengatakan, Anda yang punya kolesterol, nggak boleh itu makan telur telur kuningnya katanya. Dari penelitian dokter mengatakan ternyata nggak ada pengaruhnya dari telur itu. Ini yang terakhir saya bacakan di kesehatan.detik.com itu. Noh, yang mana nih Bulo kan? Jadi kadangkala kita sudah sangat-sangat antipati dengan keinginan yang dikatakan Buddha adalah makan apapun berlebihan beresiko. Minum atau kita bekerja bekerja apa namanya meraih cita-cita sampai siang malam kita tidak tahu itu juga akan berbahaya. Maka ada pepatah China mengatakan begini, ketika engkau masih muda, kamu kerja siang dan malam untuk mendapatkan banyak harta. Tetapi ketika tubuh Anda sudah tua dan sakit-sakitan, Anda membuang harta untuk mencari kesehatan. Jadi masa muda mengorbankan kesehatan untuk mencari uang sebanyak-banyak, siang malam, lembur segala macam, tidak tahu tentang kesehatan diri. Begitu duitnya banyak, sekarang kita korbankan uang untuk mencari kesehatan. Ini pepatah Chinese. Artinya apa? Yang berlebihan tanha, kama tanha, itu yang Buddha bilang bahaya. Tapi bukan berarti nggak boleh dong kita punya perusahaan, punya mobil harus. Karena kalau kita sudah makmur kayak tadi, kita memiliki, kita bisa menikmati. Sebagian kita danakan. Punya kendaraan, Bante mau kemana? Babar Dharma kemana-mana. No, kan happy dong. Nah, jangan salah memaknai tanha sebagai negatif. Karena ada yang disebut dengan canda. Canda adalah pengharapan baik yang diiringi pemahaman yang benar. Oke, lalu yang kedua tentang bawa tanha. Kan tadi kama tanha, sekarang bawa tanha. Kita nggak usah ngomong kelahiran akan datang mau lahir terus nggak boleh meninggal, tidak. Saya kemarin dengan Bante Sur tuh bilang gini, bagaimana menerjemahkan bawa tanha itu keinginan eksis. Contoh, Anda sudah mendapatkan kekayaan, lalu Anda tidak pernah berpikir kalau semua adalah anicca. Kita melekat, benar-benar aku ini harus kaya selamanya gitu. Sehingga kemelekatan itu menghantui kekhawatiran dan kecemasan kita. Dan ketika kondisi itu berubah, kita mau eksis selamanya. Itulah disebut dengan bawa tanha. Tidak harus menunggu meninggal. Jadi kalau kita belajar Dhamma, kita sekarang memiliki segalanya oke, tapi semua ini bisa berubah. Maka sebetulnya semua yang kita miliki adalah alat bantu untuk berbuat baik sebetulnya. Ya, dengan demikian ketika kondisi itu berubah, kita menyadari eksistensi yang berlebihan itu membuat penderitaan. Kembali lagi ekstrim kan? Nah, baru yang wibawa tanha. Wibawa tanha penyebab penderitaan kita adalah kita kecewa. Kecewanya yang berlebihan. Kalau kita sudah menderita, kita benar-benar keseret pada penderitaan itu. Bahkan kalau kita udah hancur, betul hancur, kita merasa putus asa. Mau mengakhiri semua persoalan itu, pokoknya mentok tidak berubah lagi. Itu juga wibawa tanha. Tidak mau eksis lagi. Itu wibawa tanha. Maka memaknai dari sumber masalah kita, ya, masalah kehidupan kita, itu harusnya dengan jalan tengah. Memahami jalan tengah. Itu si Afri. Bukan berarti Afri nggak boleh punya cita-cita, harus ya. Kita juga happy dong, kerja yang bagus, nanti punya rumah yang bagus, ya kan? Seperti itu. Oke, kita lanjut ya dari pertanyaan ini.
Namo Buddhaya, kita sehari-hari masih makan non-VG dan tidak full VG. Pertanyaannya, persembahan makanan apa yang sebaiknya kita persembahkan saat sembahyang di rumah, VG atau non-VG? Di dalam ajaran Buddha itu ada perkembangan ya. Kalau dulu waktu zaman Buddha masih hidup, itu kan hidupnya kan dari Buddha kan dari berpindah patah tuh, ya kan. Jadi Buddha itu tidak pernah menolak apapun yang diberikan oleh umat. Dia akan terima demi kebaikan umat itu sendiri. Kalau Buddha sudah lepas dari senang dan tidak senang, ya. Dan apalagi orang-orang suci itu udah nggak mengaruh lagi. Lalu setelah itu berkembang aliran Mahayana. Di dalam Mahayana itu karena ada bodhicitta tadi. Salah satu melatih bodhicitta adalah menghindari untuk melibatkan makhluk dalam penderitaan dalam upacara apapun. Sehingga praktek-prakteknya singkatnya saja di dalam Mahayana itu adalah sangat-sangat menghargai jenis kehidupan. Sehingga dalam mempersembahkan di altar Buddha itu pun tidak ada samseng atau berbentuk makhluk hidup lain seperti itu. Ini perkembangan ya, perkembangannya. Dan oleh karena itu, untuk mempersembahkan di altar Buddha, kalau menurut saya sendiri yang saya lakukan, saya lebih senang untuk mempersembahkan buah-buah. Ada 5 persembahan yang pokok ya, yang pokok. Nanti sisanya silahkanlah ya. Yang pertama itu bunga. Kan pasar Cindi itu banyak tuh, apalagi kalau Xinjia, ini bulan 7 nih banyak bunga. Lalu persembahkan air minum ya di altar Buddha. Lalu setelah itu kita persembahkan ada dupa, ada lilin, dan satu lagi adalah apa? Buah-buahan. Buah-buahan, air, dupa, lilin, dan bunga. Ini yang pokok ya. Nah, sesudah itu kita mau persembahkan apa ke siapa? Kalau untuk orang tua kita, kadangkala ada kan akong ama kita yang dulu-dulunya kebiasaannya, nah, siapa? Waduh, itu udah hauce itu mah. Itu. Lalu papa mama kita kebiasaannya yang lain-lainnya. Kalau bisa tidak dicampur dengan altar para Buddha Bodhisattva. Karena apalagi ada misalnya, Anda paham ya, ada Avalokitesvara Kuan Im kan. Kuan Im itu kan penuh cinta kasih. Dan di dalam Mahayana, Kuan Im adalah sangat-sangat welas asih pada semua makhluk. Sehingga persembahannya pun yang vegetarian seperti itu. Tapi kalau untuk altar orang tua kita, kadang ada yang tidak mantap. Kalau dikasih cak-cai, nanti di sana cak mana makannya. Aduh, nggak bisa makan atau apa. Itu pikiran Anda terganggu kan? Kalau pikiran Anda terganggu atau pikiran Anda nggak mantap, bikinkan altar tersendiri. Jangan dicampur dengan Buddha Bodhisattva, kan seperti itu. Lalu Anda pai-pai dan persembahkanlah kalau memang pikiran Anda belum mantap, benar-benar mantap melepaskan itu. Karena semua kembali lagi pada kemantapan, kemelekatan kita. Nanti kalau dipaksa, gara-gara dengar dhamma saya, dari akhirnya tadi ada dikit-dikit ini, tiba-tiba dipaksa untuk yang berubah ke cacai, pikiran Anda terganggu, nanti jadi mimpi aneh-aneh. Dimarahin. Nah, karena mimpi itu ada beberapa sebab. Yang pertama, karena kemelekatan dan keinginan kita, jadi melekat. Tadi, aduh di situ biasa papaku kasih siapa ya, ini nggak dikasih. Nah, kepikiran jadi mimpi, didatangi. Aku mau Mbak. Lalu, nah, Papa datang minta ini. Nah, karena takut. Kenapa? Karena Anda tidak mempersembahkan itu, Anda belum siap. Mimpi karena kemelekatan dalam pikiran ya. Kemelekatan itu. Lalu yang kedua, mimpi karena memang kondisi tubuh kita lagi sedang tidak enak badan. Demam terlalu berlebihan bisa jadi mimpi loh. Kayak dikejar-kejar gitu kan. Pernah terjadi ya? Ya, mimpi karena dipengaruhi oleh para dewa. Nah, ini mimpi yang bagus. Artinya dalam arti itu para para dewa, para makhluk-makhluk suci itu datang memimpikan Anda itu bagus. Dan yang terakhir mimpi karena insting. Karena insting itu adalah mereka yang praktek sangat mendalam sehingga di antara tidur dan tidak tertidur itu benar-benar pikirannya murni. Nah, itu adalah mimpi-mimpi kita. Dan ingat bahwasannya tidak dilarang sih dalam Buddhism mau mempersembahkan yang itu atau yang mana. Yang Romo kasih penjelasan adalah altar yang mana yang akan Anda lakukan. Karena kami melakukan pelimpah jasa di rumah, diusahakan, kan ada 2 altar kalau Mahayana ya, Nelson ya, kan ada 2 altar. Altar untuk Buddha, persembahin apa-apa, dan altar untuk mendiang kasih apa-apa. Tapi kalau Anda sudah seorang Buddhis, Anda sudah kuat, ya udah altar papa mama kasih cacah nggak apa-apa, buah-buahan yang bagus,
Ya, terus apa itu namanya yang bisa mekar itu? Bukan bakpao siapa namanya? Apa segala macam. Nah, saya pernah ada satu umat. Bagus betul. Beliau itu totalitas mempersembahkan untuk papa mamanya. Eh, saya lihat altarnya bagus betul. Dan waktu itu saya melihat, oh ini mengerti. Dia mempersembahkan yang terbagus. Walaupun sebetulnya kita nanti kan orang berpikir, ah sudah mati dikasih bakpao bagus-bagus, udah meninggal kasih ini enak-enak, yang waktu hidup gimana? Kan kita nggak boleh ngomong gitu kan? Ternyata anak ini ternyata waktu hidup memang dikasih yang bagus, papanya siapa tahu. Kita nggak boleh ngejudgment begitu. Wah sudah mati dikasih yang bagus-bagus waktu hidup, nah mau makan bakpao tidak dikasih. Nah kita yang ngerti Dharma usahakan, mumpung masih hidup, papa siap apa? Siap semua pak. Nah, jadi ketika meninggal pun berikan yang terbaik. Itu nggak apa-apa, nggak masalah. Dan setelah itu Anda bisa bagikan atau Anda bisa makan sendiri juga nggak apa-apa. Ya, jadi silahkan diatur. Kalau Anda seorang Buddhis yang paham dan sudah kuat, mau vegetarian, ya bagus juga ya. Kalau belum, silahkan Anda atur. Bagus-bagus. Nama budaya Romo, Ya udah ya. nama budaya teman-teman semuanya. Eh, Dalam kehidupan rumah tangga kan ada kita jumpai eh, suami istri yang nggak punya anak. Sudah diperiksa ke dokter, nggak apa-apa pun tetap tidak bisa punya anak. Kalau dikaitkan dengan agama Buddha itu kan ada karma baik dan karma buruknya. Apakah karma yang dilakukan sebelumnya sehingga bisa timbul seperti ini? Terus yang kedua, mungkin dia punya anak satu, dia mau punya anak yang kedua, tapi nggak bisa juga. Ini karma apa pula yang dilakukannya. Yang ketiga, dia punya anak semuanya cewek atau semuanya cowok. Dia nggak bisa punya, udah punya cewek, mau anak cowok nggak bisa. Atau sebaliknya. Ini karma apa pula. Makasih Romo. Hidup kita ini tidak selalu mulus, apa yang kita harapkan selalu kencapaian ya. Dan berkaitan dengan anak, sebetulnya Anda kalau ikut talk show gitu ya, dengan biksu di selebriti atau di tempat lain, betul jawabannya ketemu di Suhu Nekama kemarin. Sebetulnya hidup ini mau punya anak atau tidak punya anak, praktek Buddhism yang terpenting adalah kita menerima apapun, belajar menerima dulu. Itu. Dan ingat, kalaupun kita punya anak, sandiwara hidup terjadi. Kadangkala anak kita harapkan menjadi anak yang kuai. Nanti tua kita bisa dirawat anak. Ternyata Bante Nekama kemarin bilang, seorang ibu punya 10 anak, bisa merawat dengan baik. Tapi 10 anak merawat satu ibu pun tidak bisa. Itu satu. Dan itu menjadi kekhawatiran juga. Kadangkala banyak anak, dulu banyak rezeki. Sekarang banyak anak, amsyong juga. Sekolahnya cak mano. Nanti ini aduh banyak sekali. Bante Nekama memberikan penjelasan yang bagus. Saya kalau mendengar Dhamma di talk show itu, saya kadang-kala mendapatkan hal yang bagus betul gitu loh. Jadi Sunekama menceritakan juga, nggak punya anak, ingin punya anak, mengangkat anak orang tanpa bijaksana. Harapannya sama. Suatu ketika anak angkat saya, ketika saya tua, dia bisa merawat aku. Ternyata hutang karmanya banyak sekali. Akhirnya di masa tua habis-habisan, hartanya habis semua, akhirnya dia tinggal gelandangan. Hmm? Banyak sekali masalah. Lalu Koko, saya coba ambil tarik begini. Siddhartha Gautama, guru kita yang sebelum menjadi Buddha, itu mamanya siapa namanya? Ratu Mahamaya. Dan suaminya seorang raja bernama Sudodana. Sudodana seorang raja pasti berharap punya putra mahkota untuk meneruskan kerajaannya kan? Benar nggak? Dan Ratu Mahamaya itu tahu tidak, setelah menikah di istana begitu mewah, megah, ternyata harus menunggu 13 tahun untuk mendapatkan putra mahkota dan suatu ketika menjadi seorang Buddha. 13 tahun kok. Kita setahun be lah gelisah ya. Jamono, Jamono. Tetapi apa yang dilakukan oleh Ratu Mahamaya? Penerimaannya karena beliau adalah seorang ibu yang dipilih. Jadi nanti kalau kalau Bodhisattva kan sekarang Buddha Maitreya, Bodhisattva Maitreya ada di surga Tusita. Suatu ketika ajaran Buddha sudah lenyap dan saatnya dia akan turun ke bumi, dia itu memantau di benua mana dan pada ibu siapa yang cocok untuk menjadi rahim calon Buddha. Dipantau ibu itu. Dan ternyata Ratu Mahamaya adalah salah satu ratu yang punya karma maha baik. Sehingga terpilih di India
dan saat itu karmanya matang, Bodhisattva Siddhartha Gautama ada menjadi bagian kehidupannya. 13 tahun. Tapi selama 13 tahun itu tanpa henti, beliau melakukan pelatihan pengendalian diri, sila yang baik, melatih konsentrasi. Kalau dulu di aliran Weda kan Ratu Mahamaya kan tradisi Hindu, memberikan persembahan ke kuil, memberikan persembahan ke pertapa, dilakukannya sampai latihan berpuasa dan sebagainya macamnya. Dan akhirnya ketika itu di bulan Asada, Ratu Mahamaya melatih Atangga Sila, melatih pengendalian diri yang bagus, dan suatu ketika dia mandi malam hari di bulan Purnama, dan beliau melakukan kontemplasi yang sangat mendalam, dan masa itulah dikatakan beliau siap untuk menjadi ibu dari calon bodhisattva. Jadi penantiannya cukup panjang. Oke, kau satu. Lalu ada satu kisah lagi. Ini kisah dari Biksu Wutung. Di dalam bukunya, dia mengatakan sebuah cerita. Pada suatu ketika, ada seorang ibu yang bertahun-tahun tidak punya anak. Ya, ini kisah lain lagi. Ketika tidak punya anak, dia sedih, lalu pergi ke wihara. Ketika pergi ke wihara di Tiongkok sana, lalu di wihara itu kalau dulu tuh ada biksu-biksu tua. Dan biksu tua ini praktisi, sering bermeditasi. Dan dia datang, ketika datang dia sedih, namanya biku tua, kalau lihat sedih, ada apa ibu? Gitu. Bante, aku pengen punya anak. Kalau kita mau punya anak, datangnya kemana? Susan Yang Yang. Ya kan, ke mana ini? Minta pasti ini anak lah gitu. Nah, jadi Bante ini mendengar cerita kenapa tidak punya Bante, aku udah berapa tahun tidak punya anak, bagaimana ya? Nah, Bantenya ini, aduh, sedih ya lihat itu. Terus akhirnya Bante bisa, nah kan kalau di Buddhis ada sih orang yang bisa melihat kenapa begitu ya. Bukan Pak Pui ya, bukan melihat gitu. Terus ternyata ibu kebiasaan ngapain? Ini waktu masa remaja kecil coba ingat-ingat berkaitan dengan hewan. Waktu dia umur SMP SMA itu, oh, kalau sekarang apa ya? Kalau dulu apa ya SMP SMA itu? Masa remaja gitu, dia itu suka nyedokin itu apa? Ikan-ikan di selokan. Nah, nggak tahu sekarang itu masih ada enggak ya gitu. Nah, ternyata yang dicari adalah ikan-ikan yang bertelur, yang masih ada calon-calon bayi itu, dan itu yang dicari, yang lain dibuang. Dan itu untuk apa? Untuk kasih makan ikan yang paling dia sayangi. Dan itu teringat sama si anak cewek ini. Dan akhirnya, iya, Bante saya melakukan itu. Ya. Dan dia mulai sadar sendiri sih. Jadi apa yang kulakukan Bante? Banyak berbuat baik gitu ya. Terus banyak sayangi makhluk lain. Lepaskan semua rasa bersalahmu. Dan Bante itu hebat. Lepaskan rasa bersalahmu. Seperti di quotes yang ke depan tadi, kita katakan apa? Pisau tidak akan bisa membersihkan dirinya sendiri. Dan jangan mengiris luka di tempat yang sama. Oke, Sen? Nah, nanti jadi ini quotes ya. Nah, setelah itu, dia tidak mengingat lagi hal itu, tapi dia mulai function. Dia mulai menyayangi hewan, dan yang lain ternyata menyembuhkan. Dan tidak lama, ibu itu punya seorang putra atau putri. Tapi ini case jangan disamain dengan nanti ya. Nanti yang punya anak begitu semua. Ini Romo bohong, ini ternyata saya udah ngelakukan itu nggak hamil-hamil. Jangan, ini hanya satu case. Bahwasannya makhluk itu akan berjodoh dengan kita. Buddha mengatakan, orang yang hamil itu ada 3 syarat. Ini di pembekalan perkawinan di modul B. Kebetulan modul saya. Dikatakan, ketika orang itu mau punya anak atau dia hamil, itu ada 3 syarat. Yang pertama, ada laki-laki dan ada perempuan yang campur. Terus, perempuannya dalam masa subur. Oke, ada sel telurnya siap untuk dibuai. Dan yang terakhir adalah ada calon gandaba. Gandaba adalah calon makhluk yang berjodoh dengan ibu dan keluarga itu. Ketika tiga-tiganya ini tepat, ya, ada laki-laki perempuan suami istri bercampur, perempuannya masa subur, calon makhluk itu jodoh karmanya tepat, dia akan hamil. Tapi apabila 3 di salah satu ini tidak terjadi, tunggu dengan kesabaran. Dia bercampur, ibunya masa subur, makhluknya belum siap. Makhluknya lah siap, ibunya tidak masa subur. Suaminya bisnis jauh-jauh. Ketika pulang campur tidak masa subur. Nggak ketemu dong. Jaga sembung bawa golok. Nggak nyambung bro. Gitu kan. Nah ini kan ilmiah Buddha udah jelaskan loh 2500 tahun tentang hal itu. Oke, lalu yang kedua, anak punya anak satu, lalu nggak bisa mau punya anak dua. Sebetulnya jawabannya adalah
Ya, tadi itu jodoh karma ganda apa tadi? Belum siap. Ya, oke, terimalah. Satu diterima, dua diterima. Terus poin yang ketiga nyambung. Ya, kalau anak cewek banyak, nggak punya anak cowok, emang ngapain? Kalau dulu, oh, kamu harus teruskan keturunan papa ya. Marga papa ini akan hilang kalau nggak punya anak cowok. Nah, nanti di modul B ketemu. Kasihan deh yang perempuan. Padahal laki-laki itu hanya punya kromosom itu hanya kromosom Y. Laki-laki itu punya kromosom X dan Y. Perempuan hanya punya kromosom X saja. Kalau laki-laki duluan X, yang laki-laki X ketemu kromosom X, anaknya perempuan. Siapa yang bisa tahu siapa duluan? Kalau kromosom Y ketemu dengan X, anaknya laki-laki. Pertanyaannya, siapa yang bisa mengatur laki-laki perempuan? Terus yang kedua, siapa yang bisa lebih dominan memiliki yang membentuk laki-laki perempuan? Laki-laki dong. Karena dia punya dua kromosom. Yang perempuan, aku kan primo bae. Nah, lalu akhirnya wanita zaman dulu kasihan. Kamu jadi mantu, tidak bisa kasih papa, akong anak cowok. Loh, kasihan deh. Ya kan aku nerima saja, Kong. Tergantung anakmu, kromosom X atau Y dulu gitu kan gitu. Kasihan deh perempuan ya. Tapi akhirnya Koko sekarang punya banyak anak perempuan, jangan khawatir. Karena anak perempuan sekarang, Masa depan. yes. Jadi perhatikan fenomena hidup. Perhatikan nih. Setiap kali ke wihara yang penuh adalah perempuan. Ada tangan dulu dah. Nah, bapaknya kemana kan? Nah, zaman dulu tempat kuil, tempat wihara, nah cowok kan loh. Karena perempuan di India nggak boleh pegang kitab suci. Zaman telah berubah. Oke, terus kok perhatikan fenomena. Banyak sekali anak cowok yang sibuk mencari uang. Setelah punya banyak uang, kalau Bante Nekama mengatakan ada hantu bantal di sampingnya. Ya, ingat ya, ini hati-hati. Saya tadi pagi baca kitab Wimanawatu. Ini untuk perempuan nih. Ada kitab Wimanawatu, itu 3 cerita mengkisahkan tentang kapling surga untuk menantu. Cewek. Tepuk tangan dulu deh. Nah, di situ dikisahkan, setiap punya menantu perempuan yang mereka tidak kikir dan selalu berdana kepada orang pertapa dan orang yang baik, maka ada satu kapling surga di alam surga itu, terutama di 33 alam dewa. Di Wimanawatu ya, di kitab itu dijelaskan kisah-kisah para menantu-menantu baik. Nah, kalau kita memberikan pembekalan perkawinan, malah ada satu mengatakan, Romo, saya takut menikah loh. Kenapa? Karena saya takut dengan mertua. Iyo, yang lucu lagi pembekalan perkawinan, calon suaminya ada di situ. Apa yang dia takuti? Aku takut tinggal sama mertua. Waduh. Jadi ini juga persoalan. Bahkan kalau dia belajar Buddha, wih ternyata ada kapling surga untuk menantu perempuan. Apa nggak belajar? Caranya gimana? Kelas Dharma. Kan gitu ya, tepuk tangan dong. Jadi seperti itu kok. Singkatnya intinya kok, anak satu, anak dua, anak perempuan pun fenomena yang terjadi. Ternyata di masa tua, anak perempuan lebih ada waktu untuk merawat orang tuanya. Ya, ini fenomena yang terjadi. Jadi dunia sudah anicca, sudah berubah sih. Oke kan? Ada yang masih mengganjal kayaknya. Oh, iya, mengganjal, mengganjal. Semua atau pria semua? Kalau anaknya itu kalau cuma dapat perempuan semua atau laki semua? Ada belum dapat ya? Tanyakan pada rumput yang bergoyang. Karena laki-laki perempuan kita tidak bisa memprediksikan gitu ya. Karena ada satu cerita anaknya putra laki-laki semua. Ada yang putri, putri semua. Itu saya tidak begitu paham karma apa. Kalau kalau dalam pandangan Buddhis ya, seseorang mau menjadi Buddha pasti harus tubuh laki-laki, ya kan? Betul dah. Kalau laki-laki mau jadi Bante 7 kali masih boleh. Kalau perempuan cukup sekali aja. Kenapa bisa beda-beda kan? Apakah benar laki-laki itu karmanya lebih bagus dari perempuan? Ternyata kisah apa namanya kisah Gotami, kok kisah Gotami siapa yang namanya Prajapati Gotami mempelopori Sangga Bhikkhuni. Ternyata Buddha mengatakan perempuan dan laki-laki bisa mencapai kesucian yang sama, jadi arahat pun bisa. Jadi sebetulnya konteks laki-laki perempuan tidak ada yang lebih hebat atau tidak sih. Laki-laki lebih buruk juga banyak ya. Jadi fokus saja pada kehidupan, jodoh kehidupan lampau dengan anak-anak kita seperti apa.
Ada jauh kekhawatiran lebih besar adalah anak-anak kita nanti mau bagaimana, caranya bagaimana, dan akan memberikan perlakuan apa pada orang tua. Saya yakin apa yang orang tua lakukan ke anak, suatu saat anak akan membalaskan dengan kita. Jadi udahlah lakukan yang baik-baik saja deh. Anda pernah mendengar ketika seorang ayah, dia bisa mendidik para menantu-menantu dengan anak-anak yang baik, usahanya semakin jaya. Gak usah jauh deh, saya juga udah tahu. Pak Juliano. Maksudnya itu keluarga itu ketika menantu-menantunya bisa dididik dengan baik, usahanya pasti akan jadi tidak goyang dan akan bertahan dengan cukup lama. Dan mertua yang seperti itu pasti dia punya nilai, punya value. Punya value apa? Kalau dia mengatakan ajarnya jujur, bertanggung jawab, sudah cukup. Semuanya akan jadi menantu yang jujur dan bertanggung jawab. Kalaupun kamu nggak begawe, tapi kamu jadi menantu yang jujur, udah aman. Dan bertanggung jawab sama suami anak-anak, udah aman. Nah, bisa nggak kita menjadi orang tua atau mertua yang seperti itu? Kan sulit kalau nggak belajar Dharma. Ya kan? Atau nggak usah jauh-jauh kita mertua, tapi kita suami. Tiap hari tempelengin istri. Ya kan? Tiap hari caci maki anak-anak. Segala macam itu. Nanti anak-anak kita juga belajar dong dari kita. Kami, saya udah mulai menggeluti 10 tahun lebih di dunia pendidikan. Aduh, Bapak Ibu, ada anak-anak itu lahir dari kekerasan keluarga. Begitu di sekolah dia menangis, sembab matanya. Kenapa sembab? Ternyata papa mamanya perang dunia kedua. Dipukulnya, diperasnya, ATM-nya suruh kasih dia. Dia judi online. Dia ngisep narkoba. Dan diancam-ancam. Kalau ada apa-apa, kamu mau carikan aku, keluargamu yang aku sakiti dulu. Dia tercengkram karma yang begitu kuat. Dia mau lari pun sampai sulit untuk lari. Siapa yang terkena? Anak-anak. Tak laki-laki, tak perempuan. Akhirnya apa? Ke sekolah cuma nangis. Ketika ditanya, nah ayo 1 tambah 1 berapa? Bengong. 1 tambah 1, perang dunia, Pak. Gitu deh. Aduh, sedih kalau melihat kehidupan ini. Dan ini terjadi. Dan ini terjadi. Intinya, kapling surga baik mertua, menantu, suami, istri ada di tangan kita. Dan semua adalah pilihan ya. Kita pilihan itu sendiri. Ikut saya. Ini Romo, kita pendek aja menjawab 3 pertanyaan lagi. Ini ada pertanyaan saya bacakan semua ya. Mengapa orang harus mati? Terus kedua, cara menghadapi penderitaan. Nah, yang ketiga ini yang pertanyaan tadi 3 ini yang terakhir, mohon agar muncul kebijaksanaan agung bersama dengan Maha Suka. Ini ada yang dibaca ya quote-nya ya. Apa yang dimaksud dengan Maha Suka? Kenapa kita harus mati? Ya karena hidup. Nah, selesai. Dan ketika kita sudah lepas dari lingkaran samsara ini, sumbernya telah padam, maka tiada lagi kelahiran dan kematian. Ya, ubah pola pikir, kematian adalah satu momok dan kehidupan sesuatu yang membahagiakan. Tidak. Ini seperti siang dan malam. Saya akan tanya, kemana larinya gelap ketika terang datang? Kemana dia? Dan bagaimana ketika terang itu datang, kemana larinya gelap? Sudah ketemu jawabannya? Gelap tidak lari kemana-mana. Gelap ada di sini. Kenapa dia tidak nampak? Karena ada terang. Ketika cahaya itu padam, kemana larinya cahaya? Jika tidak kemana-mana, gelap muncul. Kelahiran dan kematian jangan dipandang sesuatu yang sangat berbeda. Karena kita hidup itu tak lepas dari satu pasal adalah berhentinya bernafas. Jangan bicara kematian, tetapi adalah tentang bagaimana kontrak kita selesai di kelahiran ini dan kita akan ada kehidupan yang berikutnya. Yang terpenting adalah bagaimana poin yang kedua dijawab. Kenapa kita mengatasi penderitaan? Tadi dikatakan kan penderitaan adalah bagian dari kehidupan, bukan hidup adalah menderita. Nah, Buddha menjelaskan 4 rumusan. Yuk kita tolong pakai yuk rumusan ini. Kalau tadi duka ada sebabnya, ada lenyapnya, dan ada cara melenyapkannya. Yuk kita pakai dalam kehidupan sehari-hari. Kita semua punya masalah, dak? Yes, kita punya masalah. Dalam bahasa Jawa dikatakan cia cia yu penan nien te cing. Wah, Romo nih. Cia cia yu penan nien te cing. Yang tahu bahasa Mandarin bukan bahasa Jawa. Cia cia itu rumah. Cia cia yu penen. Yu itu memiliki. Setiap rumah memiliki
kitab sucinya masing-masing. Nien itu membaca, Jing itu sutra. Setiap rumah tuh punya sutranya masing-masing. Kita punya masalah kehidupan masing-masing. Caiin, Ko Juliano punya masalah sendiri. Pastikan ada kekhawatiran-kekhawatiran sendiri. Aduh, anakku ini gimana? Aduh, di Jakarta gimana ya? Aduh, nanti gimana? Misalnya kan kayak gitu. Nanti kita punya masalah sendiri juga kan? Koko Cece pasti ada sendiri. Tapi janganlah kita berpikir bahwasanya masalah tidak ada solusinya. Nah, ini ada masalah. Yang kedua, ada sebab masalahnya. Cari masalahnya sebabnya apa. Dulu nggak punya anak, masalah. Sekarang sudah punya anak, masalah lagi. Anaknya sudah ada umur, aduh masalah lagi. Nanti anaknya sudah menikah, belum punya cucung, aku nak gendong cucung nih, kasih aku cucung, masalah lagi. Cucung sudah besar, khawatir pula. Aku nak mau cicit, segala macam kan. Nggak selesai. Jadi ada masalah, pasti ada sebab masalahnya. Dan ketiga, masalah itu bisa berakhir. Yakinlah itu. Walaupun timbul masalah baru. Dan yang terakhir, yang keempat, bagaimana caranya menguraikan masalah. Jadi duka ada sebabnya, ada lenyapnya duka, hilangnya duka, ada cara menuju lenyapnya duka. Empat ini dipakai. Ada masalah, masalah apa? Kayak rumah punya masalah masing-masing, sebabnya pasti ada. Cari penyebabnya, jangan nuding sana, nuding sini. Aku kan gini gara-gara Cece, gara-gara Afri, nuding sana satu, yang tiga nuding dewek. Kesini dewek kan. Oke. Penderitaan adalah bagian dari kehidupan. Yuk, kita semua yang sedang menderita, kita bangkit, yakin bahwa sumbernya ada, dicari sumbernya, lalu yakin masalah itu bisa selesai, dan kita cari sumber-sumber masalah itu, apa penyebabnya. Itu. Baru yang terakhir, suka. Apa yang dimaksud? Maha suka. Maha itu besar ya. Suka adalah kebahagiaan. Kan kalau tadi di depan saya sudah menjelaskan ada 4 jenis kebahagiaan kan suka ya. Ada ati suka, boga suka, anana suka, anawaja suka. Yaitu kebahagiaan memiliki, kebahagiaan karena bisa menikmati, kebahagiaan tidak punya hutang, kebahagiaan karena kita tidak merasa bersalah. Kalau maha suka, maha kebahagiaan ini kalau di dalam Abhidhamma bisa diterangkan sebagai eh, maha kusala citta, kesadaran pikiran yang maha baik gitu. Ya, maha yang baik. Ketika Anda melakukan perbuatan baik, Anda tidak pernah nggak merasakan Anda sedang bahagia saat itu. Contoh nih, Cak Iin bawa apa, Cak? Singkong meledak ya. Bahagia nggak, Cak? Bahagia kan? Nah, terus ketika Anda dana katina ke sangga, bahagia enggak? Pernah nggak bahagia itu dirasakan betul, benar-benar kesadaran Anda tuh dibawa ke dalam perasaan bahagia itu, pernah nggak? Lalu bertahan berapa lama? Kebahagiaan suka itu ada maha atau sula. Sula itu kecil, maha itu yang besar, yang kebahagiaan yang besar itu. Bertahan nggak 1 jam bahagia, terus aduh happy, senyum-senyum dewek gitu loh. Aduh, aduh aku bahagia banget. Bertahan nggak sampai 1 jam? Atau nggak tahan ya? Wah, ini dia. Nah, Cek, tuh. Betul. Nah, nih, tolong saya jelaskan nih. Ketika Anda melakukan kebajikan-kebijakan kecil, Anda sudah punya perasaan bahagia. Cuman kita lupa merasakan bahagia itu. Kadang berpikir, sudahlah, kalau berbuat baik itu nggak jangan diingat-ingat. Aduh, salah ini. Saya mendapatkan pemahaman dari Bante Keminda. Beliau mengatakan, berbahagialah kalau kita berbuat baik. Dan perbuatan baik itu harus diingat-ingat. Karena hal itu akan membuat dorongan batin kita, aku adalah orang yang berharga. Aku adalah orang yang bahagia. Kenapa masalah di negara terkaya di dunia atau negara yang sangat maju kayak di Jepang, tingkat bunuh dirinya sangat tinggi? Karena dirinya tidak merasa bahagia. Karena hidupnya merasa tidak berarti. Kenapa? Dia bekerja cari uang, oke, kamu bisa menikmati banyak kekayaan. Apakah kekayaan itu membawa kebahagiaan bagi dia? Tanda tanya besar. Kalau semua materi adalah sumber kebahagiaan atau maha suka, maka semua orang kaya pasti bahagia. Ternyata tidak. Nah, ketika kita berbuat baik kecil, ingatlah, aku bahagia saat ini. Rasakan menyatu di kebahagiaan itu. Oke?
Kalau Caca bilang, aku kan sibuk. Oke, nggak apa-apa. Tapi rasakan dulu. Aku berdana itu, aduh, aku bahagia deh. Oke, rasakan itu. Nah, pernahkah Anda ketika pergi kondangan wedding toast? Mari Bapak Ibu, kita semua berdiri, pegang masing-masing. Kita akan wedding toast. Kanpe. Yang menikah senyum, mertua senyum, minum. Terus kita pas ngangkat begini, apakah betul-betul Anda merasakan dia sedang bahagia? Aku pun mendoakan semoga Anda bahagia. Anda keluarga yang sejahtera, semua rukun harmonis. Pernahkah Anda mentransfer kebahagiaan atau mereka bahagia, Anda bisa rasakan aku juga bahagia, seperti dia bahagia. Ini sudah saya praktekkan karena saya diajari Romo Ari. Ketika Anda diundang orang paling kaya, mak ngamplopin berapa? Nak ngamplopin sedikit, cak mano. Nak ngamplopin banyak, lah dompet lah tipis kan. Romo Ari mengatakan, ini tips bagus kalau kita lagi kondangan. Jangan kan belum lah sudah nengok antrian makanan cak mano. Tinggal dulu. Kadang kalau kita tidak bisa mengingat dia bahagia, aku harus ikut bahagia. Rasakan kebahagiaan itu, kita tertransform dong. Dia sedang senyum, dia bahagia. Aduh, anakku menikah. Kita langsung, aku turut berbahagia. Mudita cita. Romo Ari mengatakan, kalau Anda bisa bahagia itu menyatu dengan Anda, antrian makan pun tak jadi masalah. Kita pulang dengan bahagia. Tapi kadangkala ketika kondangan kita nengok menu dulu. Ai capcay. Ai dah. Ai. Kita nggak bisa menikmati kebahagiaan. Ingat ya, itu kebahagiaan. Lalu berikutnya ada satu kisah, Anatapindika dan juga Wisaka. Pada saat Wisaka itu berdana konde, kondenya jatuh di wihara. Lalu setelah jatuh di wihara, konde emas, mahal sekali. Begitu dia jatuh di wihara, lalu dia pulang, kondenya jatuh. Nggak tahu. Begitu itu sama Nera menyimpannya. Siapa tahu ada yang datang untuk mengambil lagi. Ternyata itu Wisaka kehilangan konde jatuh di wihara. Lalu akhirnya Wisaka ini datang kembali. Dan dia mengatakan, ini punya Wisaka. Terus Wisaka bilang, oh tidak, Bante. Benda apapun yang sudah jatuh di wihara itu milik Triratna. Waduh, gimana kalau dompet kita jatuh di wihara ini? Ya. Aduh, ini sudah jadi milik Sangga. Bisa nggak kayak gitu? Hah? Bisa. Ternyata apa yang terjadi? Wisaka ini setelah menerima itu, dia nggak mau ambil kan? Terus mau ini nggak bisa lagi. Akhirnya konde itu dijual dan akhirnya semua dana itu disumbangkan kembali ke wihara itu. Akhirnya Pisaka itu sangat baby, sangat bahagia dan kebahagiaan itu bisa bertahan lama. Ini Mahasuka adalah di mana seorang berbuat baik yang sangat besar sekali dan dia tanpa hambatan halangan pikiran apapun dengan let go atau fangsia yang murni-murni fangsia, dia bisa menikmati kebahagiaan dijelaskan sampai 7 hari 7 malam. Perasaannya happy, bahagia. Bisakah Anda seperti itu? Ya. Sip. Betul. Nah, kembali lagi, ternyata di Suta-Suta dijelaskan, ketika Anda melakukan kebajikan yang sangat besar, maka akan timbul kegiuran. Nah, ternyata Coach Juliano, kegiuran itu bukan hanya didapat pada saat meditasi saja. Ternyata berbuat baik ada muncul kegiuran. Bahagia benar, seneng benar. Itu coba sering dirasakan. Sehingga nanti hidup kita merasa berharga. Hidup kita merasa happy dan semakin sering banyak berbuat baik seperti itu. Ya, kalau yang maha suka tentang senyum orang suci, wah itu hebat lagi itu ya. Benar-benar kebahagiaan yang sudah terbebas dari akar kebencian ya. Mereka orang-orang suci itu udah hebat lah. Kalau kita tampo-tampo itu berdana aku bahagia. Ingat ya, yang terakhir kalau kondangan ya. Jangan lihat menunya dulu ya. Pas kanpe itu nah. Wah, kocul kanpe. Oh, bahagia. Kita ikut bahagia. Wih, itu. Dan yang terakhir ketika pulang kongsi. Pegang tangannya kuat-kuat. Ini Romo Ari. Pegang tangannya kuat-kuat, ucapkan selamat Anda orang bahagia. Wah, begitu pulang mereka bahagia, kita pun ikut bahagia. Ya, jangan ya saya kira ini.